Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, mudah-mudahan di pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat selalu dan tetap selalu semangat belajar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, ya, kita akan melanjutkan materi pelajaran kita yang minggu kemarin berkaitan dengan berkorespondensi dengan surat pribadi dan surat dinas. Sebelumnya ibu sudah menjelaskan hal yang berkaitan dengan pengertian surat, kemudian jenis surat, dan juga ciri surat pribadi dan surat dinas. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas. Jadi simak videonya ya nak ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yakni kamu mampu menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Nah, sekarang ibu ingatkan kembali ya pengertian dari surat pribadi dan surat dinas. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tertulis yang dibuat seseorang kepada orang lain yang berisikan tentang kepentingan pribadi. Sedangkan surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh suatu instansi atau lembaga berisikan hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan dinas. Sebelum kamu belajar untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat dinas, kamu harus tahu terlebih dahulu unsur-unsur surat. Di antaranya itu yakni tempat tanggal penulisan surat, nama dan alamat yang dituju, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan pengirim surat, dan nama si pengirim surat. Setelah kamu mengetahui unsur-unsur surat tersebut, ya, selanjutnya kita akan belajar untuk menyimpulkan isi dari surat pribadi dan surat dinas, ya. Adapun cara menyimpulkan isi surat yaitu sebagai berikut. Pertama, baca keseluruhan surat dengan cermat. Kedua, perhatikan bagian unsur-unsur surat, atau biasanya isi surat didapat setelah pembuka surat. Yang ketiga, simpulkan isi surat dengan bahasa sendiri. Nah, coba perhatikan bukumu halaman 251 bagian surat pertama ya. Sekarang kita baca ya. Malang, 14 November 2015. Salam semangat pelajar. Apa kabarmu, Oji? Oji, saya dengar kotamu sedang dilanda bencana asap. Aku khawatir akan keadaanmu. Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu dapat belajar di sekolah tanpa terganggu asap? Liburan semester ini, ayahku akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desamu. Aku diajak oleh ayah agar dapat mengunjungimu. Apakah kamu ada kesibukan liburan semester ini? Jika tidak, aku akan sangat senang dapat mengunjungimu. Sekian dulu, kutunggu balasanmu. Sepupu dan sahabatmu, Viola. Nah, setelah kita membaca dengan cermat surat pribadi tersebut, sekarang kita akan mencoba menyimpulkan isi suratnya. Terutama siapa pengirimnya, siapa penerima, dan tempat tanggal suratnya. Selanjutnya isi dari surat pribadi tersebut. Baru kita akan membuat kesimpulan isi suratnya ya. Oke anak-anak, berikut adalah kesimpulan dari isi surat pribadi yang sudah kita cermati tadi. Nah, tadi sudah ada ya bentuk diuraikan siapa pengirim suratnya, yakni Viola ya. Penerima suratnya Ozi,
tempat tanggal surat Malang 14 November. Kemudian isi suratnya, Viola memberitahukan kepada Ozzy bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozzy, dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozzy. Nah, itulah alasan surat itu dibuat oleh Viola. Lalu, apa kesimpulan dari isi surat pribadi tersebut ya? Ya, kesimpulannya yakni pada tanggal 14 November 2015, Viola mengirim surat kepada Ozzy dengan tujuan Viola memberitahukan kepada Ozzy bahwa libur semester ini ayahnya akan memberikan penyuluhan program desa bebas api di desa Ozzy, dan dia diajak ayahnya sekalian bertemu dengan Ozzy. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara kita menyimpulkan isi surat dinas. Sekarang coba kamu buka bukumu halaman 252. Ya, kamu bisa baca kembali contoh surat tersebut dan kamu cermati ya nak ya. Setelah kamu membaca dan mencermati ya contoh dari isi surat dinas tersebut, sekarang kita lanjutkan untuk menyimpulkan isi dari surat dinas itu ya. Sama halnya juga dalam menyimpulkan isi surat pribadi. Jadi dalam menyimpulkan isi surat dinas ini juga kita harus mengemukakan pengirim suratnya siapa, penerima suratnya, kemudian tempat dan tanggal suratnya itu kapan ya, di mana, dan juga isi suratnya itu apa. Tersebut kita bisa tahu bahwa pengirim suratnya itu adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 43. Adapun penerima suratnya yakni pimpinan Museum Hasanuddin. Tempat suratnya itu di Makassar ya pada tanggal 15 April 2015. Adapun isi suratnya itu menyatakan bahwa Kepala Sekolah SMP Negeri 43 menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Museum Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada SMP Negeri 43 pada saat kegiatan karya wisata. Jadi itulah isi dari surat dinas tersebut. Selanjutnya kita akan belajar untuk mengemukakan ya bagaimana cara menyimpulkan isi surat dinas itu dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Jadi dapat kita simpulkan dengan menggunakan bahasa kita sendiri bahwasanya pada tanggal 15 April 2015 Kepala Sekolah SMP Negeri 43 mengirim surat kepada pimpinan Museum Hasanuddin dengan tujuan menyampaikan ucapan terima kasih kepada pimpinan Museum Hasanuddin yang telah memberikan sambutan dan pelayanan yang baik kepada SMP Negeri 43 pada saat kegiatan karya wisata. Adapun tugas pada hari ini yakni kamu perhatikan dan baca surat pribadi dan surat dinas berikut dengan seksama. Jadi setelah itu kamu buat kesimpulan dari masing-masing surat tersebut. Jadi tugasnya itu kamu bisa lihat surat yang ada di halaman 246 ya, bagian contoh surat pribadi. Selanjutnya contoh dari surat dinas yang ada di halaman 248 sampai 249. Sekianlah materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini ya. Jadi jangan lupa untuk minggu depan kamu baca bukumu halaman 254 yang berkaitan
tentang menelaah struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Dan juga jangan lupa kerjakan tugas kamu di rumah ya nak ya. Selamat pagi semua, selalu semangat belajar.